Halo guys, perkenalkan nama aku Graciela Magdalene Gelu Karmeli Koban. Aku biasa dipanggil Grace atau Gracie, terserah kalian yang mana gimana. Asal jangan yang aneh-aneh. Aku dari jurusan bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sejarahnya bimbingan konseling. Kayak, emang ada ya sejarah bimbingan konseling? Ada dong guys, pasti semua hal tuh pasti ada sejarahnya, ada latar belakangnya, ya kan? Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke materinya. Check it out. Berawal dari pada tahun 1900-an sampai 1909-an gitu guys. Frank Person as a founding father mendirikan Boston Vocational Bureau. J.C. B. Davis adalah orang pertama yang menetapkan program bimbingan sistematis di sekolah umum. Terus pada era tahun 1910-an, didirikannya National Vocational Guidance Association atau NVGA yang merupakan pendahulu dari American Counseling Association atau AVA. Pada tahun 1920-an, sertifikasi pertama untuk konselor di Boston dan New York ada. Pada tahun 1930-an, E.G. Williams et al. Mengembangkan pendekatan Counselor-Centered Trait Factor untuk membantu para mahasiswa. Pendekatan tersebut menjadi teori konseling pertama yang sering disebut sebagai sudut pandang Minnesota. Era ini menjadi cikal bakal dipublikasikannya Kamus-Kamus Nama Pekerjaan sebagai upaya yang pertama dari pemerintah untuk menyusun daftar pekerjaan yang sistematis. Pada tahun 1940-an, Carl Rogers mengembangkan pendekatan client-centered dan menerbitkan Counseling and Psychotherapy. Pada tahun 1950-an, didirikannya American Personal and Guidance Association atau APGA, yaitu pendahulu American Counseling Association. Di tahun ini pula, American School Counselor Association and National Defense Educating Act atau biasa disebut NDEA. Dirumuskannya teori-teori baru seperti analisis transaksional, terapi rasional emotif. Teori-teori tersebut menentang teori lama. Pada tahun 1960-an, counseling behavior muncul sebagai teori konseling yang kuat, dipimpin oleh Revolution in Counseling karangan John Krumboltz. Undang-Undang Community Mental Health Act diundangkan, berdirinya Pusat Kesehatan Mental Masyarakat di seluruh negara. APGA menerbitkan kode etiknya yang pertama. ERIC atau CAPS didirikan, mulai membangun database riset dalam konseling. Dirumuskannya definisi peran dan standar pelatihan bagi konselor sekolah. Pada tahun 1970-an, diverifikasi konseling di luar bidang pendidikan. Istilah konselor komunitas merupakan tanda untuk menggambarkan tipe konselor multifaset. Derald Shue, editor Journal of Personal and Guidance, memfokuskan perhatian pada masalah multikultural. Terbentuknya American Mental Health Counseling Association. Pada tahun 1980-an, dibentuknya Council for Accreditation of Counseling and Related Education Programs atau CACREP. Didirikannya National Board of Certified Counselors atau NBCC. Dimulainya Counseling Academic and Professional Honor Society International. Dibangunnya kantor markas besar asosiasi oleh American Association of Counseling and Development atau biasa disebut AACD. Pada era 1990-an, AACD mengganti nama menjadi American Counseling Association atau ACA di tahun 1992. National Academy for Clinical Mental Health Counselors bergabung dengan NBCC. Pada tahun 2000-an, terjadi penekanan baru pada konselor yang menangani krisis, trauma, dan tragedi muncul dengan berbagai kekerasan dan perang Irak. Berkembangnya penggunaan teknologi dalam konseling, terutama lewat telepon maupun website. Konselor mengidentifikasi diri lebih kepada ACA sebagai kelompok afiliasi utama. Pada era COVID-19, kebutuhan layanan kesehatan mental semakin tinggi di seluruh dunia. Konselor menjadi salah satu helping profession
yang paling dibutuhkan. Layanan konseling secara online semakin berkembang pesat. Nah, berikutnya ini ada list atau daftar-daftar konselor-konselor, jenis-jenis konselor. Kan biasanya kita kayak mikirnya nanti cuman jadi guru BK, paling cuma ngurusin anak-anak sekolah, anak-anak remaja. Enggak guys, jadi konseling itu bisa masuk kemana aja nih, misalkan ya sebenarnya nggak salah satu sih, ini banyak banget. Jadi ada apa aja nih? Ada konselor kesehatan mental klinis, ada terapis pernikahan dan keluarga, ada konselor sekolah yang kayak guru BK gitu, konselor penyalahgunaan zat, terapis trauma dan bencana, konselor rehabilitas, konselor kejuruan, terapis seni kreatif, konselor duka cita, konselor urusan mahasiswa, konselor genetika, ada terapis musik, ada konselor permasyarakatan, konselor pastoral, konselor militer, konselor gizi, terapis berbantuan kuda, konselor olahraga, konselor komunitas, konselor industri, konselor pencegahan bunuh diri, dan yang terakhir ada konselor rasisme dan LGBTQ+. Itu guys. Tadi setelah sejarah-sejarah yang dari Amerika, dari luar negeri, sekarang kita mau bahas sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Nah, pada tahun 1940-an, bimbingan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada dekade ini juga diupayakan untuk memecahkan masalah besar seperti pemberantasan buta huruf secara bertahap. Pada tahun 1950-an, bidang pendidikan menghadapi tantangan besar yakni memecahkan masalah keterbelakangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Pada era 1960-an, beberapa peristiwa penting terjadi, seperti lahirnya jurusan bimbingan dan penyuluhan pada IKIP di UPI tahun 1963. Lalu lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA di tahun 1964. Berikutnya ada ketetapan MPRS tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Seiring berkembangnya zaman, maka digantilah nama yang lebih spesifik yakni psikologi seperti yang kita tahu pada saat ini. Pada era 1970-an, lebih dikerahkan penuh dalam pemerataan kesempatan belajarnya. Bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional. Melalui upaya ini, semua pihak telah merasakan apa, bagaimana, dan di mana bimbingan dan konseling. Berdasarkan Konvensi Bimbingan ke-1 di Malang pada tanggal 17 Desember 1975, telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Pada tahun 1980-an, BP di sekolah lahir berdasarkan SK Menpan nomor 026 Menpan 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas guru adalah mengajar dan atau membimbing. Pada 1990-an, SK Mendikbud nomor 025 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya terhadap hal-hal yang substansial, khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling adalah yang pertama, istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian, bimbingan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru. Yang ketiga, lahirnya konsep pola BK 17 pada era 2000-an berdasarkan hasil Kongres 9 IPBI di Bandar Lampung. Nama IPBI diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Lahirnya program pendidikan profesi konselor atau PPK di Universitas Negeri Padang, lalu disusul oleh Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung dan Universitas Negeri Semarang atau UNES. Lahirnya Konselor Indonesia atau IKI sebagai organisasi profesi yang menghimpun para konselor di Indonesia. Pada tahun 2003, dikeluarkan naskah dasar standarisasi profesi konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi. Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, bahwa seorang konselor harus berasal dari yang pertama, sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor.
Lahirnya pendidikan sertifikasi Tek BK di Universitas Negeri Malang pada tahun 2010-an. BK berperan secara komprehensif dalam kurikulum 2013. Keluarnya Permendikbud tahun 2014 nomor 111 mengenai kualifikasi guru BK wajib mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG BK dengan gelar GR atau pendidikan profesi konselor PPK dengan gelar Kons. Nah guys, setelah kalian dengerin sejarahnya dari yang di Amerika sampai yang di Indonesia, sampai kalian udah tahu segala jenis konselor, nah pasti kalian merasa kayak, oh udah selesai nih videonya. Ini bagian terakhir guys. Ini justru bagian terpenting ya menurut aku, karena pasti kadang kita mikirnya guru BK tuh cuman S1 aja, setelah lulus masuk jadi guru BK bisa, atau konselor-konselor tuh S1 aja bisa masuk langsung. Nah nggak gitu guys. Jadi kalau kalian mau jadi school counselor atau guru BK, kalian wajib mengikuti PPGBK atau pendidikan profesi guru bimbingan konseling. Nah kalian bakal bergelar GR seperti yang tadi aku bilang. Terus kalian bakal mendapatkan tunjangan profesi guru dari pemerintah. Nah berikutnya, menjadi profesional konselor atau konselor profesional tuh bisa S1 aja kah atau enggak? Enggak guys, sebenarnya S1 aja bisa, cuma kalian wajib mengikuti PPK atau yang biasa disebut pendidikan profesi konselor. Sorry guys, pendidikan profesi konselor. Nah nanti kalian bakal bergelar kons tuh, seperti yang tadi aku bilang. Lalu kalian bakal mendapatkan nomor izin praktik pribadi dari IKI dan APKIN. Begitu guys. Oke guys, segitu aja video untuk pembelajaran pada kali ini. Aku Grace. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.